4, 3, 2, 1. Hijrah artinya berpindah tempat. Berpindah tempat. Kalau dulu hijrahnya adalah dari Mekah ke Madinah. Hanya satu kali terjadi. Tapi dalam konteks perjuangan, hijrah itu akan selalu relevan seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan. Masya Allah. Lalu hijrahnya apa kita? Hijrahnya adalah minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid. Karena itu sangat wajib hukumnya mempelajari tauhid ini. Begitu. Karena kalimat risalah yang dibawa adalah tauhid. Gitu. Kalau enggak, kita udah terancam. Gitu. Terancam apa? Syirik. Gitu. Obatnya syirik adalah tauhid. Gitu. Nah, gitu. Minasyirki ila tauhid. Kita hijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Lalu kemudian hijrah selanjutnya adalah minas sayiat ilal hasanah. Kita harus diwujudkan tuh. Dari keburukan kepada kebaikan. Itu harus diwujudkan. Itu namanya hijrah. Momentum hijrah adalah di bulan Muharram ini. Gitu. Minal maksiat. Dari perbuatan-perbuatan maksiat, hijrah kemana? Ila ta'at, kepada ketaatan. Gitu. Hijrahnya dalam perilaku kita, akhlak-akhlak kita, maka hijrahnya adalah minal akhlaqil mazmumah ila akhlaqil mahmudah. Gitu. Berpindah dari akhlak-akhlak yang tercela kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Masya Allah. Minadz zulumati ila nur. Hijrah selanjutnya adalah dari kegelapan kepada cahaya. Mana kegelapan itu? Jahiliyah itu gelap. Maka hijrahnya kemana? Ke yang terang adalah dengan apa? Ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Gitu. Jadi supaya jangan sampai gelap melulu, ditanya gelap lah. Gelap artinya kagak tahu. Jahil namanya gitu. Jahil itu gelap. Kejahilan, bodoh gitu, bodoh. Kebodohan. Nah, momentum hijrah inilah yang harus kita lakukan di memasuki bulan Muharram. Maka yang diperbaiki apa? Adalah niatnya. Maka ada hadis Rasulullah tentang hijrah ini adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Fa in kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Karena siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, dapatnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya itu adalah ingin dunia atau wanita yang dinikahi, fa hijratuhu ma hajaru alaihi. Maka hijrahnya adalah sesuai dengan yang diniatkan saja yang dapatnya, gitu. Kadang belum tentu dapat hijrah dari ke dunia, gitu. Belum tentu dapat, gitu. Kadang wanita yang diidam-idamkannya belum tentu mau, gitu. Masya Allah. Jadi rugi. Karena itu harus yang ditata pertama kali oleh Rasulullah adalah niat
Nah, niatnya ini yang harus kita luruskan. Tasihu bin niat, meluruskan niat. Nah, ini dia. Niatnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Niatnya adalah niat yang baik. Nah, karena kita ingin kebaikan, gitu. Kebaikan. Minas sayyi'at ilal hasanah. Dari keburukan kepada kebaikan. Masa buruk melulu? Masa gitu. Minad dzunub, dari dosa perdosa. Ila taubah. Ini hijrahnya yang harus kita lakukan. Dari dosa perdosaan, segeralah kita bertobat di bulan Muharram ini. Maka ada satu hadis Rasulullah bagaimana kita menghormati bulan Muharram ini adalah ada 4 bulan Muharram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini bulan Muharram kita memasuki. Besok sudah masuk bulan Muharram. Gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang ingin meninggalnya dalam keadaan tenang, in aradtumur rakhah waqtal maut minal atsi, dan tidak kehausan, wal khuruja ma'al iman, keluar dari dunia membawa iman, wa najata minas syaitan, terbebas dari godaan syaitan. Apa kata Rasulullah? Fahtarimu hadhihi syuhur kullaha, hormati bulan-bulan Allah semuanya. Nah, bulan Allah salah satunya adalah Muharram. Masya Allah. Dengan apa? Bagaimana kita menghormatinya? Bikathratis siyam. Pertama adalah memperbanyak puasa. Yang kedua, wanadami ala masalah faminal atam, menyesal dari perbuatan-perbuatan dosa. Ada yang dinamakan adalah an-nadmu biqalbi, menyesal dalam hati, gitu. Nah, itu caranya bertobat begitu. An-nadmu biqalbi, nyesal enggak kita pernah berbuat dosa itu? Harusnya nyesal. Kadang ada dibangga-banggain, dulu gua gitu. Nyesel harusnya. An-nadmu biqalbi. Jadi kalau ada ingin bertobat, ini caranya kata Rasulullah, an-nadmu biqalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga adalah menata untuk selalu taat kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Begitu. Kalau ada dosa di antara kita manusia, islah dulu, terlebih dahulu, islahkan. Karena Allah tidak akan mengampuni seorang hambanya kalau mereka masih belum ada islah, belum memaafkan. Nah, ini dia, sangat penting ternyata. Selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Orang yang bertobat itu, nah ini dia, memperbanyak istighfar. Apa itu? Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya apa? Tepatnya adalah di bulan Muharram ini. Oh, gitu. Ada dosa-dosa diingat dulu, disesali dulu, mohon ampunan kepada Allah. Caranya begitu. Jadi kalau dosanya ada 5, satu-satu ingat dulu dosa ini, sesali, lalu mintakan ampunan kepada Allah. Nah, itu. Ingat lagi. Dosa yang kedua, sesali lagi, mohon ampunan kepada Allah. Gitu. Jadi mohon istighfar terus. Kita makomnya makom tobat ternyata, gitu. Makom tobat, bukan makom amal, gitu. Makom tobat. Maka satu makom saja, ketika kita lakukan, masya Allah, turun yang namanya adalah kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawabin
wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan mensucikan dirinya. Masya Allah, luar biasa. Satu makom tapi Allah luar biasa mencintainya. Itu makom apa? Makom tobat. Karena itu jangan malu-malu. Kalau kita punya dosa kesalahan, mintakan ampunan. Tapi awali dengan penyesalan dulu. An-nadmu biqalbi. Maka di bulan Muharram ini adalah selain bikathrati siyam wa nadami ala ma salafa minal atham. Itu kedua, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Yang ketiga adalah wadzkuru khaliqal anam. Banyak-banyak berzikir kita, ingat kepada Allah di bulan Muharram ini. Nah, maka insya Allah zikir ini adalah apa itu? Zikirnya adalah istighfar, zikirnya adalah salawat, zikirnya adalah zikrullah. Nah, jadi globalnya saja 3. Jadi jangan bingung-bingung. Gimana zikirnya? Istighfar itu tanda cinta kepada diri kita. Salawat tanda cinta kepada baginda Rasulullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian zikrullah itu cintanya kita kepada Allah. Hubbullah, hubbu zikrullah. Cintanya seorang hamba kepada Allah dibuktikan dengan zikrullah. Alamatu hubbillah, hubbu zikrullah. Seorang yang cinta, alamatu hubbillah, hubbu zikrullah. Maka dia cinta kepada zikrullah. Seorang hamba cinta kepada Allah dibuktikan dengan zikrullahnya. Seorang hamba cinta kepada baginda Rasulullah dibuktikan dengan sholawatnya. Seorang cinta kepada dirinya dibuktikan dengan banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Begitu. Selain memang Islam, gitu. Ada Islam. Alhamdulillah, insya Allah.